Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ADSA Channel, belajar fisika asik, menarik, dan menyenangkan. Oke Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya seputar seleksi nasional berdasarkan tes atau kita sebut dengan SNBT 2023. Yaitu di sini salah satunya tes skolastik yang akan Ibu bahas, literasi bahasa Indonesia. Tetap stay tune di ADSA Channel. Terima kasih. Oke Ananda, sebelum masuk ke latihan soal, Bu ingin men-share kepada Ananda ada beberapa ya 3 strategi utama dalam membaca ya. Ini salah satunya literasi dalam bahasa Indonesia ya. Yang pertama itu intensive ya reading. Nah, apa itu intensive reading? Yaitu membaca keseluruhan teks setiap katanya dari awal hingga akhir. Dan scanning ya, mungkin sudah tahu juga, sudah belajar di bahasa Indonesia. Scanning itu merupakan mencari melalui teks untuk menemukan kata kunci dan frasa yang cenderung menunjukkan informasi spesifik yang dicari, kemudian membaca hanya bagian tertentu saja. Dan yang ketiga namanya skimming. Apa itu skimming? Itu membaca hanya bagian-bagian dari teks yang paling mungkin dapat menunjukkan apa yang penulis maksud pada titik yang berbeda. Itu untuk mendapatkan gambaran umum dari konten yang disajikan. Jadi literasi dalam bahasa Indonesia ini harus dilatih Ananda supaya nanti saat ujian kita terbiasa ya membaca. Dan biasanya ini yang paling sering kita gunakan yaitu teknik skimming. Oke, tidak berlama-lama kita lanjut ke latihan soal. Oke, kita masuk soal yang pertama, literasi dalam bahasa Indonesia, infografik. Bisa kita lihat di sini Ananda ada sebuah artikel berjudul Gedung-gedung Tinggi. Adalah sebuah artikel dari majalah Norwegia yang diterbitkan di tahun 2006. Langsung kita lihat soalnya ya. Jadi tidak perlu dibaca dulu ya. Langsung kita menuju soalnya. Kata soalnya itu informasi apa yang diberikan gambar 1. Jadi ditanyanya gambar 1, maka kita berfokus pada gambar 1 di sini Ananda. Kita lihat ya. Gambar 1 berjudul gedung-gedung tinggi di dunia, yaitu menunjukkan di sini ada jumlah gedung ya yang bertingkat sekurangnya 30 lantai yang telah dibangun atau sedang dibangun ya. Nah, di sini sejak Januari 2001. Jadi di sini ada beberapa negara, ada Hong Kong, Dubai, Tokyo dan lain-lainnya ya. Jadi informasi apa yang dapat kita berikan pada gambar 1? Yang A, perbandingan ketinggian berbagai bangunan. Oh, di sini jumlahnya, bukan ketinggian ya. Berarti ini salah. Yang kedua atau B, jumlah total bangunan di berbagai kota. Jumlah totalnya ya, tetapi di sini tidak spesifik ya. Di sini ada juga berapa ketinggiannya ya. Di sini ada 30 lantai, sekurangnya 30 lantai. Jadi di sini kurang spesifik juga. Yang C, jumlah bangunan di atas ketinggian tertentu di berbagai kota. Ya, coba kita lihat yang D dulu. Informasi tentang gaya bangunan di berbagai kota. Dia tidak menjelaskan gaya bangunannya, ya. Ini salah. Yang E, beberapa kota di dunia menerapkan aturan jumlah gedung tinggi. Juga bukan ini ya, Nanda. Jadi yang paling tepat di sini spesifik sekali itu jumlah bangunan di atas ketinggian tertentu di berbagai kota. Maka jawabannya adalah C. Ketika artikel majalah diterbitkan, bangunan manakah pada gambar 2 yang merupakan bangunan tertinggi yang telah selesai dibangun? Jadi di sini Anda kita berfokus pada artikel yang kedua ini ya, beberapa gedung tertinggi di dunia ya. Jadi kata kuncinya di sini ketika artikel majalah diterbitkan. Kapan dia majalah ini diterbitkan? Yaitu pada saat tahun 2006. Jadi saat tahun 2006 itu bangunan mana yang telah selesai ya? Berarti untuk A, Bars Tower belum ya, karena belum dibangun. Karena di sini dilihat tahun 2008. Jadi ini salah ya. Yang kedua, Taipei 101 di sini ya, tahun 2004. Di sini dengan ketinggiannya mencapai di sini hampir 500 ya.
di sini. Jadi mana yang paling tertinggi? Jadi Taipei ini mencapai 500 ya. CN Tower di sini bisa mencapai 550 ya, bisa Anda lihat ya, CN Tower di sini 550, berarti ini 550. Eiffel Tower di sini kurangnya 300-an ya, 300 lebih lah ya, 300 lebih. Dan Empire State di sini, Empire State 450 ya, di sini saya lihat 450 ya. Maka bangunan yang tertinggi setelah selesai dibangun, kita dapatkan jawabannya di sini adalah C. Oke, Anda tetap semangat kan? Oke, selanjutnya ya, soal yang ketiga masih dalam topik tentang literasi pengumuman ya. Jadi di sini kita lihat ya, ada pengumuman intern perusahaan PT Sumber Makmur ya. Kita langsung melihat soalnya. Ya, di sini informasi apa yang ingin disampaikan penulis dalam pengumuman ini? Wow, panjang sekali ya teksnya. Ya, seperti ini Anda teks dalam literasi membaca ya. Jadi kita gunakanlah teknik skimming ya. Jadi kita lihat paragraf 1, apa ide pokoknya pada paragraf 1. Di sini tentang pajak ya. Kita kerjakan bersama-sama ya, pajak mungkin. Nah, jadi di sini tentang pajak di sini ya, memperkenalkan pajak ya. Lalu yang kedua di sini bisa kita lihat ya, tarif pajak ya. Tarif pajak terdapat di pasal 21 di sini ya. Dan juga berdasar pasal 17 ya. Tarif pajaknya di sini ada poin-poinnya, ada 4 ya. Paragraf selanjutnya penerima penghasilan ya, tinggi. Jadi di sini paragraf selanjutnya ini menghitung besaran pajak setiap bulan. Nah, itu ide pokoknya ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ini poin-poinnya, ada 4 ya, ada 5 di sini ya. Sampai sini. Lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat ide pokoknya paragraf terakhir, untuk mendorong pertumbuhan pembangunan di Indonesia ya, PT ini akan melakukan pemotongan PPh terpusat bagi seluruh karyawan yang tergolong wajib pajak. Nah, jadi di sini katanya pengumumannya seluruh karyawannya akan terkena wajib pajak ya. Lalu baru kita lihat optionnya. A. Pengumpulan NPWP bagi karyawan wajib pajak ya. Jadi secara keseluruhan ini tidak masuk ya, karena ya, tidak ada di dalam teks tentang ide pengumpulan NPWP. Jadi ini kurang tepat ya. Yang kedua, penetapan pemotongan honor karyawan per 1 Mei 2017. Nah, di sini juga tidak ada ya. 21 Maret di sini ya. Di sini 21 Maret ya. Jadi sini juga kurang tepat ya. C. Pemotongan gaji karyawan wajib pajak. Bisa juga ya. Kita lihat dulu option D. Syarat dan ketentuan karyawan wajib pajak. Di sini syarat-syaratnya ada juga ya. Yang E. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi manusia. Ini juga tidak. Di antara C dengan D, karena di sini pengumuman, berarti pengumuman itu ada suatu yang disampaikan ya. Yaitu kalau Ibu tangkap di sini, yaitu paragraf terakhir di sini. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan di Indonesia, PT Sumber Makmur akan melakukan pemotongan ya PPh terpusat bagi seluruh karyawan. Jadi PT Sumber Makmur ini mengumumkan bahwa seluruh karyawan itu akan dipotong gajinya untuk membayar pajak. Jadi pemotongan gaji karyawan wajib pajak. Jadi menurut Ibu ini adalah jawabannya C. Masih dalam teks yang sama Ananda. Kita lihat di sini pertanyaan selanjutnya. Manakah yang tidak harus dilakukan dalam menghitung besaran wajib pajak ya? Jadi yang kita garis di sini intinya itu menghitung besaran wajib pajak apa yang harus dilakukan ya. Lihat teksnya yang tadi ya. Tadi di teks yang paragraf yang keempat ya. Terlihat di sini. Nah, ya ini ya, untuk menghitung ya besaran pajak setiap bulan, gunakan perhitungan seperti di bawah ini ya. Tinggal Anda kita cocokkan dengan option ya. Dia menghitung jumlah pendapatan kotor dalam 1 tahun. Ini yang tidak harus ya, yang tidak harus dilakukan. Ini betul ya. Jadi yang tidak harus berarti yang salahnya nanti ya. Ini betul. Mengkalkulasikan PTKP sesuai
ya. Di sini juga yang kedua kalkulasikan PTKP ya sesuai dengan status. Jadi ini yang harusnya ya. Mengurangi pendapatan kotor dengan tunjangan biaya jabatan ya. Mengurangi pendapatan kotor ya. Di sini juga ada ya, kurangi dengan tunjangan biaya. Jadi ini harus dilakukan untuk menghitung pajak ya. Membagi gaji bersih ke 12 bulan. Di sini ya, gajinya ke 1 tahun tadi ya. Di sini ya 1 tahun. Ini juga benar. Menambahkan biaya tanggungan ke dalam pendapatan kotor. Di sini tidak ada. Jadi di sini tidak ada di dalam teks. Maka yang tidak harus dilakukan dalam menghitung besaran wajib pajak adalah kita dapatkan jawabannya adalah E. Oke, Ananda, kita masuk lagi ya soal yang kelima tentang literasi dalam bahasa Indonesia, topik pengumuman. Nah, jadi di sini kita bisa lihat judulnya pendaftaran kartu prakerja gelombang yang kedua dibuka. Langsung kita lihat soalnya. Jadi tidak usah kita baca dulu ya. Kita lihat soalnya. Seorang pendaftar memiliki kesempatan mengikuti pelatihan jika ya. Kita lihat di sini, kita baca teksnya secara skimming saja, ya, apa inti-inti dari setiap paragraf, ya. Di sini ada pendaftaran gelombang, dan mulai besok di sini tanggalnya, ya. Tanggalnya itu bersifat online, ya, tidak ada pendaftaran lainnya. Ya, berikut nih cara mendaftarnya, ya. Misalnya kita lihat ya, kita baca yang keempat ini. Di sini poinnya, ya. Yang pertama kita daftarkan akun pribadi, ya. Setelah itu kita login, ya. Setelah itu akan ada tes kemampuan dasar motivasi ya. Jika lulus akan dihubungi dan memilih pelatihan yang akan diikuti. Oke, di sini sudah dapat kita jawabannya ya. Seorang pendaftar memiliki kesempatan mengikuti pelatihan jika dia lulus ya. Jika dia lulus tes kemampuan dasar. Di sini ya terdapat di paragraf yang ketiga. Ya, dan poin yang ketiga dan 4 ya. Jadi terlihat optionnya. A. Kota pendaftar masih belum terpenuhi. Ini tidak ada ya di teks. B. Berhasil mendaftarkan akunnya di situs yang sudah disediakan. Tidak hanya mendaftar, tapi dia harus lulus tes kemampuan dasar. Jadi ini kurang tepat ya. Mengikuti prosedur pendaftaran dan memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk mencari kerja. Ya, di sini juga dijelaskannya, ya perlu motivasi, tapi dia harus lulus dari tes kemampuan dasar. Jadi ini masih kurang tepat juga, ya. Mampu menjawab tes kemampuan dasar dan motivasi sesuai dengan ambang batas yang ditentukan. Nah, disinilah poinnya, Nanda. Poin D ini sama dengan poin yang ketiga, ya. Nah, ini benar. Mendaftarkan diri sebelum melakukan pelatihan yang bersifat kolektif. Jadi yang hanya bisa mengikuti pelatihan yaitu bisa dilihat dari yang ketiga ya. Yang lulus yaitu lulus dari tes kemampuan dasar. Maka kita simpulkan jawabannya adalah D. Soal yang keenam masih dengan teks pengumuman ya. Kita lihat soalnya di sini. Berdasarkan informasi di atas yang berhubungan dengan prioritas, pelamar manakah yang kemungkinan besar akan lulus dan bisa mengikuti program pelatihan? Tadi sudah kita skimming ya. Jadi di sini kita lihatkan di paragraf 2 terakhir ya. Nah, di sini diingatkan kembali bahwa program Kartu Prakerja ya adalah program pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah ya. Semua orang berusia 18 tahun ke atas yang tidak sekolah atau kuliah dapat mendaftar ya. Lalu apakah hanya pengangguran yang bisa mendaftar kartu prakerja? Tidak ya, orang yang sudah bekerja dan berwirausaha ya boleh mendaftar program kartu prakerja. Jadi namun saat ini kartu prakerja juga diprioritaskan untuk para pekerja dan pelaku usaha kecil yang terdampak oleh pandemi corona. Oke, sudah kita dapatkan poin-poinnya, kita lihat optionnya ya. Yang A, Bapak Dedi berusia 50 tahun, ya, seorang manajer, ya, manajer pekerja keras dan penuh semangat yang ingin mengembangkan
karirnya. Di poinnya di sini bisa kita lihat ya, diprioritaskan untuk para pekerja ya, pelaku usaha kecil. Di sini Bapak Dedi ini seorang manajer ya. Maka ini kurang tepat untuk menerima kartu prakerja. Jadi ini kurang tepat ya. Yang kedua, atau yang B, Dina ya, seorang pekerja paruh waktu yang juga sedang kuliah ya di salah satu universitas swasta yang ada di Palu ya, memiliki mimpi dan motivasi besar untuk sukses. Ya, Dina masuklah kategori 18 tahun ya, tetapi dia tidak masuk menjadi salah satu pelaku usaha yang kecil ya, yang terdampak corona. Jadi ini Dina ini juga kurang tepat ya. Sugeng ya, seorang penjaga toko bangunan paruh waktu ya, yang masih berstatus pelajar di sini ya. Jadi ini sudah tahu kita, pelajar itu kalau sudah tamat SMA itu biasanya umurnya 18 tahun ya. Jadi ini masih status pelajar, harus dirumahkan karena pemilik toko mengalami kerugian selama pandemi. Ini juga kurang tepat ya, karena belum tentu ya Sugeng ini udah berapa umurnya. Jadi ini juga kurang tepat ya, kurang jelas. Dan yang D, Waldi berusia 25 tahun, seorang penjual makanan keliling ya, yang memiliki 2 anak di rumah. Nah, makanan keliling ini Ananda termasuklah pelaku usaha kecil sini ya. Coba kita betulkan dulu ya. Dan yang ke E, Sinta, seorang karyawan swasta yang akan segera wisuda. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena diprioritaskan adalah para pekerja dan pelaku usaha kecil ya, yang terdampak pandemi corona. Maka kita ketahui ya, jawabannya adalah D. Oke, tetap semangat.